Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir di seminar kita hari ini yang bertema Strategi Efisiensi dalam MPO untuk Bisnis Delicious Food dengan produk Banana Chips. Saya Dita Mirana yang akan memandu jalannya seminar ini sebagai moderator, yang menggantikan Iqbal Akbar karena Iqbal gak bisa ikut seminar. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan, terutama bagi para pelaku bisnis makanan ringan yang sedang berusaha meningkatkan efisiensi dalam proses produksi mereka. Jadi pastikan kalian tetap bersama kami sampai akhir, karena akan ada banyak ulasan. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai sesi ini. Selamat menyimak. Sebelum saya memaparkan materi yang pertama, saya ingin terlebih dahulu menyampaikan tanggung jawab dari masing-masing jabatan. Yang pertama itu ada Siti Nur Oci sebagai CFO, yang kedua itu ada Iqbal Akbar sebagai CMO, dan saya sendiri sebagai CEO. Delicious Food adalah usaha yang bergerak di bidang kuliner dengan fokus pada penyediaan makanan ringan berkualitas tinggi yang memadukan rasa autentik dan inovasi modern. Bisnis ini didirikan dengan tujuan memenuhi kebutuhan konsumen akan cemilan yang lezat, sehat, dan praktis. Sini ada latar belakangnya. Happy Banana Chips adalah cemilan berbahan dasar pisang yang diolah menjadi keripik renyah dan gurih. Produk ini biasanya dibuat dari pisang mentah yang diiris tipis, kemudian digoreng, lalu dengan tambahan seasoning untuk memberikan rasa yang beragam. Di sini ada penjelasan dasar MPO. Manajemen produksi operasional adalah serangkaian kegiatan yang mengolah proses produksi barang atau jasa mulai dari perencanaan, pengorganisasian hingga pengendalian untuk memastikan proses berjalan efisien dan menghasilkan produk berkualitas. Dalam konteks bisnis, MPO mencakup pengelolaan sumber daya seperti bahan baku, tenaga kerja, mesin, dan teknologi agar tujuan produksi tercapai dengan optimal. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siti Nur Oci. Baik, untuk selanjutnya yaitu kontribusi MPO terhadap efisiensi dan kualitas produksi. Yang pertama, efisiensi produk. Yang pertama yaitu pengurangan pemborosan. MPO mengidentifikasi dan mengeliminasi pemborosan dalam proses produksi seperti waktu tunggu, penggunaan bahan baku yang berlebih, atau langkah-langkah yang tidak perlu. Yang kedua, ada optimasi sumber daya, yaitu memastikan penggunaan bahan baku, energi, dan tenaga kerja sesuai kebutuhan untuk menekan biaya produksi. Yang ketiga, ada perencanaan produksi yang tepat. Dengan perencanaan yang baik, produksi dapat memenuhi permintaan tepat waktu tanpa kelebihan ataupun kekurangan. Yang kedua, ada kualitas produk. Yang pertama yaitu standar kualitas yang konsisten. MPO memastikan proses produksi memenuhi standar yang telah ditetapkan, menghasilkan produk yang seragam dan sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Yang kedua yaitu pengendalian mutu. Proses inspeksi dan pemantauan dalam MPO membantu identifikasi dan memperbaiki cacat sejak dini sehingga kualitas produk tetap terjangkau. Yang ketiga yaitu peningkatan inovasi. Dengan sistem yang pengelolaan yang baik, MPO mendukung perkembangan produk baru yang lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Slide selanjutnya. Adapun langkah-langkahnya dalam pembuatan produk banana chips yaitu pemilihan bahan baku seperti pemilihan bahan bakunya yaitu dari segi pisang yang matang, terus pisang bebas dari penyakit atau kerusakan. Yang kedua ada pengupasan yaitu kupas kulit pisang hati-hati untuk menghindari kerusakan pada daging pisang. Terus ada juga pisang yang sudah dikupas segera direndam dalam larutan garam atau air kapur untuk mencegah perubahan warna. Yang ketiga pemotongan iris pisang dengan ketebalan yang seragam menggunakan alat manual. Yang keempat, cuci irisan pisang untuk menghilangkan getah dan kotoran. Yang kelima, rendam irisan pisang dalam bumbu atau larutan gula atau garam untuk mengubah cita rasa sesuai dengan varian yang diinginkan. Yang keenam, penggorengan.
Yang keenam, penggorengan. Goreng irisan pisang dan dalam minyak panas 170 sampai 180 hingga renyah dan berwarna kemasan. Yang ketujuh, penirisan. Tiriskan chips menggunakan alat pengering minyak atau kertas penyerapan untuk mengurangi kadar minyak yang berlebih. Yang kedelapan, pendinginan. Biarkan chips pendingin di suhu ruangan sebelum dikemas untuk mencegah kondenasi di dalam kemasan. Ke-9, penyortiran. Pilih chips yang memilih bentuk dan kualitas terbaik. Yang ke-10, kemasan. Kemasi chips dalam plastik kedap udara atau kemasan fleksibel dan tambahkan label. Yang ke-11, penyimpanan. Adapun efisiensi waktu dalam setiap tahapan produksi. Jadwal produksi yang tepat. Menyusun jadwal produksi yang memperhatikan waktu pengolahan dan pengemasan. Keuntungannya adalah lebih banyak produksi dapat dihasilkan dalam waktu yang sama. Terus proses lebih cepat berarti penghematan tenaga kerja dan energi. Terus ada kepuasan pelanggan, produk selesai tepat waktu dan siap didistribusikan sesuai permintaan. Terus ada juga peningkatan kompetitif, proses produksi yang efisien memberi keuntungan di pasar yang dinamis. Adapun strategi efisiensi dalam pengolahan sumber daya, yaitu sumber daya manusia, pelatihan staf untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas. Yang terus ada peralatan pemeliharaan rutin untuk mencegah kerusakan. Terus ada juga bahan baku, pengadaan bahan baku secara optimal dan efisiensi untuk mengurangi pemborosan. Ada juga legalitasnya, bisa dilihat di bagian PPT-nya ya. Lanjut slide selanjutnya. Ini bisa dilihat untuk legalitasnya seperti ini dokumentasinya. Untuk presentasinya mungkin cukup dari kami ya. Jika ada yang bertanya silakan boleh. Ada yang ingin ditanyakan Kak guys? Halo. Iya, boleh, silahkan. Oke. Nama aku Fitri ya, dari kelompok pempek punya Kito. Aku tanya faktor utama pelanggan yang balik buat beli produk kakak itu apa? Terima kasih. Tolong jawab ya. Oke, boleh. Bentar ya. Bisa dijawab sama Siti Nur Aji. Gimana tadi pertanyaannya, Kak? Maaf, boleh diulang? Boleh. Faktor utama yang ngebuat pelanggan buat balik beli produk kakak itu apa? Dari yang sebelum-sebelumnya, untuk pelanggan yang balik buat beli lagi itu karena rasanya yang agak berbeda dari keripik pisang yang lainnya sih Kak. Udah itu aja mungkin. Karena kita juga pakai diinovasiin pakai bumbu lagi, kayak ada coklat, barbecue sama balado. Makasih ya. Iya. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya Desi Amelia dari Cimut mau bertanya. Ya. Kalian tuh nyediain kemasan berapa aja sih? Terus harganya dari harga berapa gitu? Baik. Kalau harga kita dari 7.000 per pieces. Seperti ini. Kita produksinya itu setiap 2 minggu sekali. Sudah terjawab Kak Disti? Iya, sudah, terima kasih. Sama-sama. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya mau bertanya. Saya dari Silvia Junurwati dari kelompok PVKJ. Ya. Iya, boleh Kak, silakan. Kalau untuk sistemnya itu sistem PO atau gimana Kak? Terus kalau untuk ketahanan produknya kuat berapa hari? Baik, kalau dikirim ke misalkan ke beda kota gitu Kak. Baik, bisa dijawab sama Siti Nur Aji. Dijawab sama Kak Dita.
Untuk ketahanannya itu kalau keripik kayak gini bisa hampir semingguan. Terus tadi mohon maaf bisa diulang pertanyaannya selain ketahanan. Ya, mohon maaf Kak. Jadi untuk pertanyaannya kayak itu sistemnya PO atau memang udah jadi gitu barangnya, sama kayak tahannya berapa hari kalau untuk misalkan ada yang pesan keluar kota gitu Kak. Kita sistemnya PO. Kalau ketahanan buat ke luar kota kami belum bisa memastikan karena kami belum sampai luar kota gitu. Tapi yang jelas kalau keripik kayak gini bisa hampir semingguan ketahanannya. Sudah terjawab? Baik Kak, makasih ya. Sama-sama. Izin bertanya. Ya, sebutkan nama dan kelasnya. Perkenalkan, nama saya Siti Ansari dari kelompok Terhimura. Tadi kan di kelompok kalian ada jadwal produksi yang tepat. Nah, bagaimana sih cara kalian membangun tim kerja itu supaya solidaritas, sedangkan ini tuh bisnisnya dibuat secara berbarengan, bukan individu, seperti itu. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Akan dijawab sama Siti Nurhoci. Untuk membangun tim yang yang solidaritasnya itu pasti kita menentukan tujuannya dulu sih. Tujuannya kita mau ngapain dulu nih, kayak misalkan mau belajar dulu atau mau gimana gitu. Terus kita mau nyari waktu yang kosong banget gitu, karena kan kita ada yang kerja juga Kesibukannya. gitu, Kak. Jadi kayak gitu aja sih untuk membangun tim solid. Sudah terjawab ke Ansor atau masih kurang? Jadi kalian nentuin waktu bareng supaya bareng-bareng bisa gitu ya. Jadi kan kita nggak individu, jadi harus komplit baru kita ini. Terima kasih. Sama-sama Kak Ansor. Izin bertanya ya. Ya, boleh Bu Alin. Ya. Saya dari kelompok Cimut ingin bertanya. Pertanyaannya, ini kan keripik pisang. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah keripik pisangnya itu diolah sendiri, diproduksi sendiri, atau kita beli originalnya baru kita bumbuin dengan inovasi-inovasi yang memang kalian punya gitu. Dan diproduksinya kalau memang ini memproduksi sendiri, kan banyak ya persaingan-persaingan yang keripik yang ini, jadi kan kita lebih meningkatkan mutu kita biar banyak yang membeli gitu. Jadi kalau memang produksi sendiri, ini produksinya di mana dan apakah memang kita mengambil si pisang tersebut yang bahan bakunya itu langsung dari kebun atau gimana? Terima kasih. Bu, ya, awalnya kita bikin keripiknya sendiri, terus si pisangnya kita beli dari pasar awalnya ya Bu. Pisang mentah. Awal mulai merintis, awal mulai bikin ini. Terus semakin kesini kayaknya kita kekurangan waktu gitu loh Bu. Jadi banyak kesibukannya Bu. Waktunya. Jadi akhirnya kita memilih untuk kayaknya kita jadi reseller langsung beli gitu aja deh gitu Bu. Jadi kita langsung beli original gitu. Oh, ya. Terima kasih. Baik Bu, sama-sama. Saya mau nanya. Baik, boleh. Sebutkan nama dan kelasnya. Saya dari kelompok Kritik Sentuh. Ingin bertanya untuk visi dan misi bisnis kakak itu untuk kedepannya kayak gimana ya? Terima kasih. Baik, saya akan bantu jawab ya. Untuk visinya itu menjadi merek banana chips terdepan yang terkenal karena kualitas, inovasi rasa, dan komitmen terhadap rasa. Terus misinya itu menghasilkan banana chips yang renyah, lezat, dan sehat. Sudah terjawab, Kak Rahil? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Ada yang ingin bertanya lagi? Atau sudah cukup? Saya mau tanya dong, Kak. Tanya dong. Ya, boleh, siap. Sebutkan nama dan kelompok. Satu pertanyaan lagi ya. Ya, satu pertanyaan lagi, Agam.
Perkenalkan, nama saya Nadi Ratu Salima dari tempe punya kita. Pertanyaannya, apa akan ada inovasi baru dari keripik pisang ini atau varian baru? Boleh saya jawab, Ada, Kak? Ada, kita udah punya banyak inovasi Inovasi. sih sebenarnya. Cuman baru 4 rasa aja, jadi kita mau nambah 2 rasa lagi dari kari sama rendang. Insya Allah. Iya, baru Baru ada rencana aja. Insya Allah. Sudah terjawab, Kak? Sudah terjawab. Terima kasih. Sudah Kak. Baik. Baik. Sudah cukup ya yang bertanyanya. Terima kasih buat yang bertanya. Kita telah sampai di akhir seminar. Semoga materi yang disampaikan hari ini dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi pengembangan bisnis serta efisiensi produksi. Terima kasih kepada narasumber atas ilmu yang diberikan serta kepada peserta atas partisipasi aktifnya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam membantu acara ini. Sampai jumpa dan salam sukses untuk kita semua. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan webinar.